Assalamualaikum sahabat sejuta kisah. Selamat datang untuk penonton baru dan salam hangat untuk penonton setia. Malam itu, hujan turun tak henti, dingin menggigit tulang. Seorang gadis muda, yatim piatu, dilempar keluar dari rumah oleh ayah tirinya sendiri. Tak membawa apapun, kecuali luka dan air mata. Ia berjalan menyusuri hutan yang gelap, tubuhnya gemetar, kakinya berdarah. Namun siapa sangka, di balik kegelapan rimba itu, ia menemukan makhluk buas yang justru menyelamatkan hidupnya. Kisah ini bukan sekadar cerita, ini tentang kesetiaan, cinta yang tak terucap, dan rahasia besar yang mengguncang. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Hujan turun tanpa henti malam itu. Dingin menggigit tulang dan bumi becek menggenang. Di ambang pintu rumah Reyot yang menghadap ke jalan desa yang sepi, seorang gadis berdiri termangu. Pakaiannya basah kuyup. Tangannya menggenggam tas kain lusuh berisi beberapa helai baju. Wajahnya pucat. Matanya sembab. Itu Alia, gadis 21 tahun yang telah kehilangan segalanya. Dan malam itu, kehilangan satu-satunya tempat yang ia sebut rumah. Pergi kau dari rumah ini, anak pembawa sial. Aku muak lihat wajahmu. Teriak ayah tirinya dengan suara serak. Ibu tiri hanya berdiri membisu. Dingin seperti patung batu. Tak ada belas kasihan. Tak ada pelukan perpisahan. Hanya sorot mata penuh benci yang mengantar langkah Alia ke tengah malam. Alia tak bicara sepatah kata pun. Bukan karena ia pasrah, tapi karena tak ada yang akan mendengar. Ia tahu itu. Sejak kecil suara hatinya tak pernah dipedulikan. Setelah kematian ayah kandung dan ibunya, Alia menjadi bayangan di rumah yang penuh makian. Hujan makin deras. Langkah kaki Alia meninggalkan tanah pekarangan. Tidak ada satupun tetangga yang membuka pintu. Semua jendela menutup. Seolah mereka tak ingin melihat. Atau mungkin mereka memang sudah terbiasa melihat ketidakadilan semacam ini. Alia terus berjalan tanpa arah. Lampu jalan hanya sedikit. Jalan desa mulai hilang ditelan kegelapan. Akhirnya ia sampai di ujung jalan. Tempat pohon-pohon besar mulai berdiri rapat. Itulah batas desa. Dan di balik sana, hutan Kalimantan menanti dengan sunyi dan misteri. Ia tahu, tak ada jalan kembali. Jadi ia terus melangkah masuk ke dalam belantara yang gelap dan basah. Tanpa tahu akan kemana. Di tengah rintik dan dingin, Alia menemukan pohon besar yang akar-akarnya menjulur seperti pelukan. Ia duduk bersandar, menggigil. Kedua lengannya memeluk tubuhnya sendiri. Matanya memejam, menahan tangis. Tapi justru dari dalam dada, suara kecil berbisik. Aku tidak akan mati di sini. Kalimat itu begitu lirih, namun penuh tekad. Alia memejamkan mata dan mengingat satu hal yang tak pernah padam dari hidupnya. Cinta almarhum ayahnya, yang selalu mengajarkannya untuk tidak menyerah walau dunia membencinya. Pagi datang dengan lambat. Matahari menembus celah daun, menerpa pipinya yang lembab. Alia membuka mata. Lelah, tapi masih hidup. Perutnya perih, tubuhnya nyeri, tapi napasnya masih ada. Ia mulai berjalan lagi. Kali ini menyusuri hutan lebih dalam. Tak tahu arah. Tapi ia yakin satu hal. Ia lebih memilih menghadapi binatang buas daripada manusia yang berhati lebih kejam dari serigala. Beberapa jam berjalan, Alia menemukan sungai kecil. Airnya jernih. Ia minum dengan tangan gemetar. Menyusuri aliran itu hingga menemukan pisang liar dan umbi hutan. Pelajaran waktu SD ternyata menyelamatkan nyawanya. Alia mengunyahnya mentah. Rasanya pahit, tapi cukup untuk mengusir lapar.
Hari-hari berikutnya ia bangun perlindungan seadanya. Mengikat ranting dengan akar. Membuat atap dari daun pisang. Dan tidur beralaskan daun kering. Setiap malam, hutan menyanyikan lagu sepi. Angin, burung malam, dan dengkuran jauh dari binatang yang tak dikenal. Tapi tak satu pun lebih menakutkan dari wajah ayah tirinya. Alia mulai belajar bertahan. Mengumpulkan daun, membuat api dengan kayu dan sabut kelapa, dan mengukir harapan dari sisa-sisa luka. Suatu malam, saat bintang bertabur di langit hutan, Alia menatap langit dari celah atap gubuk kecilnya. Senyumnya tipis, dan ia berbisik, "Kalau aku bisa bertahan sejauh ini, maka mungkin esok aku bisa lebih kuat." Namun ia tidak tahu bahwa esok ia akan bertemu makhluk lain yang juga ditinggalkan dunia, dan pertemuan itu akan mengubah segalanya. Mentari pagi merambat perlahan di balik kanopi hutan Kalimantan. Cahaya keemasan menembus celah-celah dedaunan, menghangatkan gubuk kecil buatan Alia yang berdiri di sisi sungai. Daun-daun pisang yang menjadi atapnya bergetar ditiup angin. Dan suara burung-burung liar mulai mengisi udara. Alia terbangun dengan tubuh lemas dan tenggorokan kering. Semalam ia tertidur dengan perut kosong. Dan pagi ini, rasa lapar itu masih menggigit kuat. Dengan langkah berat, Alia mengambil daun lebar untuk menadah air embun. Ia meneguknya perlahan. Merasa sedikit lega. Namun tubuhnya masih menggigil. Tak ada api yang menyala, karena semalam hujan kembali turun deras. Meski letih, Alia tahu ia harus bergerak. Ia melangkah perlahan ke tepian sungai, mencari buah atau umbi yang mungkin bisa dimakan. Namun kali ini, langkahnya terhenti bukan karena lelah, melainkan oleh suara aneh, suara lirih, nyaris seperti keluhan. Datang dari balik semak belukar tak jauh dari sana. Alia membeku. Telinganya menangkap detak jantungnya sendiri. Jari-jarinya mencengkeram ranting kecil. Ia ragu antara mendekat atau berbalik. Namun rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Dengan langkah perlahan, ia menyibak semak yang rimbun. Dan di sanalah terbentang pemandangan yang membuat napasnya tercekat. Seekor anak harimau putih, tergeletak lemah di tanah berlumpur. Perut dan kakinya berdarah. Terlihat bekas luka sobek dan tusukan. Di sampingnya, bangkai seekor harimau betina dewasa, terlentang kaku. Dengan panah-panah liar masih menancap di tubuhnya. Darah yang menghitam menandakan kematian itu telah berlangsung berhari-hari. Alia menutup mulutnya, menahan jeritan yang hampir keluar. Tapi matanya tak bisa lepas dari sosok anak harimau itu. Matanya, mata biru terang yang menatap langsung ke dalam hatinya. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan ancaman, melainkan dengan permohonan. Seolah makhluk itu berkata, "Tolong aku." Alia menjatuhkan lututnya. Jantungnya berdegup kencang. Otaknya memerintahkan untuk menjauh. Tapi hatinya tak tega. Ia tahu, ia sedang melihat makhluk lain yang juga kehilangan ibunya. Yang juga dibuang oleh dunia. Seperti dirinya. Tanpa pikir panjang, Alia membuka ransel lusuhnya. Mengambil sobekan baju yang ia simpan. Dan mulai membersihkan luka-luka harimau kecil itu. Tangannya gemetar. Tapi tetap bergerak. Ia tak tahu caranya merawat hewan buas. Tapi ia tahu bagaimana rasanya menderita sendirian. "Tenang ya, aku gak akan sakiti kamu," bisiknya. Suara lirih itu menusuk keheningan hutan. Anak harimau itu hanya mengerang pelan. Tak melawan, tak menggigit, tak mengaum. Ia pasrah. Atau mungkin percaya. Alia mencoba membalut luka di perutnya dengan kain. Lalu mengangkat tubuh harimau itu ke pelukannya. Berat.
penuh darah. Tapi ia tidak peduli. Setiap langkahnya terasa berat. Bukan karena beban tubuh harimau itu, melainkan karena luka yang terpahat di dada makhluk itu. Luka yang entah kenapa terasa seperti miliknya juga. Sesampainya di gubuk, Alia meletakkannya di atas tikar daun kering, lalu bergegas ke sungai kecil mengambil air. Ia membersihkan luka itu dengan lembut. Mengunyah daun-daun pahit yang ia pelajari bisa menyembuhkan luka, dan menempelkannya perlahan ke luka harimau putih itu. Ia tidak bergerak, hanya bernafas pendek, terpejam, namun hidup. Alia duduk di sisinya, diam, menatap bulu putih yang kotor. Mata itu tertutup, tapi denyutnya masih ada. Dan di hatinya terbit keyakinan bahwa harimau ini akan bertahan. Matahari mulai turun. Sinar kuning keemasan menari-nari di dinding gubuk. Dan tiba-tiba, anak harimau itu membuka mata. Tatapannya langsung ke arah Alia. Mata biru tajam, tapi tidak menakutkan. Justru terasa lembut. Dalam tatapan itu, Alia melihat dirinya sendiri, yang pernah tergeletak di sudut rumah, ditendang, dipukul, dan tetap memandang, tanpa bisa membalas. Alia tersenyum kecil. Kita sama ya. Sama-sama ditinggalkan, tapi masih hidup. Dan pada detik itu, sebuah ikatan yang tak terlihat tumbuh di antara keduanya. Antara manusia dan makhluk buas, yang sama-sama sedang bertahan. Alia menamainya Putih. Sederhana, namun mewakili bulu bersih dan mata beningnya. Setiap pagi, Alia bangun lebih awal, mengganti perban luka, mencari daun segar, dan mengambil air dari sungai. Ia duduk di samping Putih, bercerita tentang masa lalu, tentang ayah kandungnya, tentang mimpi yang ia kubur saat dunia tak lagi adil. Dulu waktu aku demam, ayah gendong aku ke puskesmas, padahal malam dan hujan. Tapi dia enggak peduli. Aku kangen banget sama dia. Putih hanya diam. Tapi ia mendekat, merebahkan tubuhnya di sisi Alia, menempelkan bulunya yang hangat ke tubuh dingin gadis itu. Alia pun menangis. Bukan karena lemah, tapi karena untuk pertama kalinya, sejak ia dibuang, ia merasa tidak sendirian. Hari-hari berlalu. Putih tumbuh cepat. Dalam sebulan, tubuhnya 2 kali lebih besar. Ia mulai bisa berdiri, berjalan, bahkan berburu serangga kecil. Insting liarnya mulai muncul. Namun entah kenapa, ia tetap lembut bersama Alia. Bahkan saat bermain, ia menahan cakarnya agar tak menyakiti. Alia pun belajar dari Putih, mengamati bagaimana ia mengendap, bersembunyi, dan menyergap. Dari sana, Alia mulai mencoba membuat jebakan sederhana untuk menangkap burung, ikan kecil, atau tupai. Mereka menjadi tim kecil. Alia sebagai akal, Putih sebagai kekuatan. Di sela waktu, mereka menjelajahi hutan, menyusuri sungai, mencari gua, dan mendaki bukit. Alia bahkan membuatkan kalung dari kulit kayu untuk Putih. Kalau kamu punya ini, berarti kamu bukan hewan biasa. Kamu saudaraku, ucapnya sambil mengalungkan. Putih menggeram pelan, seolah menyetujuinya. Dan dari mata biru itu, Alia pun yakin bahwa takdirnya telah berubah. Namun, di balik semua kedamaian itu, di kejauhan, di balik pepohonan dan kabut, bahaya perlahan mendekat, tak berbentuk, tak bersuara, namun menyimpan niat jahat yang bisa mencuri semua, yang baru saja mulai tumbuh. Senja turun dengan perlahan, cahaya keemasan berubah jingga, menyusup di antara dahan dan dedaunan.
Hutan Kalimantan mulai tenggelam dalam kesunyian yang pekat. Alia duduk di depan gubuk kecil bersama Putih. Api unggun yang menyala redup menjadi satu-satunya sumber kehangatan. Angin malam mulai mengusap kulit. Dingin, tapi tidak menusuk. Karena di sampingnya, Putih masih terlelap dengan tenang. Alia mengelus kepala Putih. Bulunya kini jauh lebih bersih. Mengilap seperti salju. Ukuran tubuhnya pun sudah hampir sebesar harimau dewasa. Tapi sorot matanya masih menyimpan kelembutan yang tak dimiliki hewan buas pada umumnya. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin udah mati di sini, bisik Alia. Tangannya yang halus tapi penuh goresan luka menyentuh dahi Putih. Hewan itu mengerjap pelan, lalu menjilat jari-jarinya dengan lidah kasar yang hangat. Alia tertawa kecil, tapi tak lama. Suara itu tergantikan oleh gemetar ringan di bibirnya. Air mata jatuh, tanpa suara. Bukan karena sedih, melainkan karena rasa yang tak bisa ia beri nama. Rasa aman, rasa dicintai, rasa yang dulu hanya ada dalam pelukan ayah kandungnya. Tiba-tiba, di kejauhan, sebuah suara mengiris keheningan hutan. Dentuman keras, seperti suara senapan. Alia terdiam. Putih pun langsung membuka mata. Kupingnya tegak, hidungnya mengendus udara. Mata birunya menatap jauh ke arah utara. Itu, suara apa? Gumam Alia. Tapi ia sudah tahu jawabannya. Dan Putih pun tampak sangat gelisah. Ia bangkit berdiri, menggeram pelan. Tubuhnya menegang, seolah bersiap menghadapi sesuatu. Alia meraih lengannya. Tenang, kita masih aman di sini kan? Namun Putih tak menjawab. Ia hanya menatap jauh ke arah hutan. Dan dari tatapannya, Alia tahu, mereka tidak aman. Malam itu berlalu dengan tegang. Alia tidak bisa tidur. Ia hanya duduk bersandar pada akar pohon besar. Sementara Putih berkeliling di sekitar gubuk. Menjaga. Diam. Tapi waspada. Keesokan paginya, Alia menemukan jejak kaki manusia. Besar. Berat. Tertanam di tanah lembab dekat sungai. Di sekitarnya, ada puntung rokok. Bekas makanan dalam plastik. Dan jejak sepatu yang tidak ia kenali. Hatinya mencelos. Putih mengendus-endus tanah, lalu menggeram pelan. Alia menggigit bibir. Mereka datang. Mereka cari kamu. Putih menoleh. Tatapannya penuh pemahaman dan ketegangan. Tak ada rasa takut, tapi jelas. Ia tahu ini bukan pertemuan damai. Alia dan Putih segera bersiap. Mereka mengemasi tikar daun, botol air, dan sedikit peralatan sederhana. Gubuk kecil yang selama ini mereka sebut rumah, mereka tinggalkan. Tanpa menoleh, mereka masuk lebih dalam ke hutan, melewati sungai, menyeberangi lembah, hingga tiba di sebuah gua, tertutup semak dan tanaman rambat. Cukup luas untuk berlindung. Cukup aman untuk menyembunyikan diri. Alia duduk bersandar di dinding gua. Napasnya terengah. Di dadanya tersimpan campuran rasa takut dan marah. Ia memeluk lutut. Dan matanya tertuju pada semak di dekat pintu gua. Ada kain robek tersangkut di sana. Berlumpur. Berdarah. Dan penuh sobekan. Alia meraihnya, membuka lipatannya. Jantungnya langsung berdetak cepat. Corak kain itu, ia kenal. Itu potongan baju batik milik anak tertua ayah tirinya. Orang yang paling sering memukulnya. Orang yang mengusirnya malam-malam ke tengah hujan. Putih, bisik Alia. Ini dari mereka. Keluargaku sendiri. Putih mendekat. Mengendus kain itu, kemudian menatap Alia. Matanya tajam. Tapi saat melihat wajah pucat gadis itu, tatapannya melunak.
Ia menyandarkan tubuhnya ke samping Alia. Memberi hangat. Memberi kekuatan. Alia menangis. Bukan karena takut, tapi karena patah. Dunia yang dulu ia tinggalkan dengan luka, kini kembali dengan racun yang sama. Kenapa mereka masih kejar aku? Suaranya nyaris hilang. Kenapa mereka mau ambil kamu juga? Putih mendengus pelan, seolah menjawab bahwa mereka takkan bisa. Bukan selama ia masih berdiri. Malam itu, mereka duduk berdampingan di dekat api kecil. Tak banyak kata, tapi hati mereka bicara. Dan saat malam makin larut, Putih berdiri, menatap keluar gua. Hidungnya mengendus kuat. Aroma asing datang lagi. Aroma manusia. Aroma mesiu. Dan napas berat dari banyak orang. Alia tahu, waktunya hampir habis. Ia menatap Putih dalam-dalam. Mereka udah dekat ya? Putih mengangguk pelan, kemudian menjilat tangan Alia, lalu memutar tubuh, dan memberi isyarat untuk pergi. Mereka berjalan sebelum matahari terbit, melewati batang pohon tumbang, menyusuri punggung bukit. Dan dari atas sana, Alia bisa melihat segalanya. Tenda-tenda kecil pemburu, berdiri di seberang lembah, dan di antara mereka, Alia mengenali wajah-wajah yang ia kenal. Anak-anak tiri ayahnya. Orang-orang yang pernah mencacinya. Kini menenteng senapan. Mengejar satu-satunya makhluk yang mencintainya tanpa syarat. Alia menggemetarkan bibirnya. Mereka benar-benar cari kamu. Putih hanya menatap. Tapi Alia tahu. Di dalam sahabatnya. Ada amarah. Ada luka. Dan ada keinginan untuk melindungi. Namun malam itu, Alia tak bisa tidur. Ia duduk memeluk lutut, menatap api yang hampir padam. Putih, kalau besok mereka datang, lari aja ya. Jangan lawan mereka sendirian. Putih memalingkan wajah, tidak menjawab, tapi sorot matanya mengatakan bahwa ia takkan tinggalkan Alia. Bahkan jika itu mengancam nyawanya sendiri. Dan esoknya, badai benar-benar datang. Para pemburu naik ke bukit. Perangkap dipasang. Jaring baja dikaitkan. Hutan menjadi senyap. Bahkan burung pun berhenti bersuara. Putih menyuruh Alia bersembunyi. Kau diam di sini. Jangan keluar sampai aku kembali. Geramnya rendah. Alia mengangguk. Matanya basah. Lalu, dengan tubuh besar dan langkah tenang, Putih muncul di hadapan para pemburu. Bukan untuk menyerang, tapi untuk menunjukkan keberanian. Seperti raja hutan, yang datang bukan membawa ancaman, melainkan pesan. Tapi yang ia dapat, hanya tembakan dan jaring baja. Putih melompat, menghindar. Mencakar, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Ia terjerat, jatuh. Tali baja melilit tubuhnya. Alia melihat dari kejauhan. Hatinya diremas. Air matanya tumpah. Putih, maaf aku gak bisa nolong kamu. Para pemburu bersorak. Mereka mengikat Putih dengan rantai. Memasukkannya ke kerangkeng besi. Tapi saat pembeli datang dari luar desa, ia menolak. Terlalu banyak luka. Tak layak jual. Batal. Dan malam itu, Tabib Darsa datang. Ia membuka rantai. Dengan kunci yang ia curi. Pergilah makhluk mulia. Kau tak pantas dipenjara di dunia ini. Putih menatapnya dalam-dalam. Lalu berbalik. Menembus hutan. Dan kembali kepada sahabatnya yang masih menunggu dengan hati hancur di bawah pohon tempat mereka biasa duduk bersama. Malam kembali turun di atas hutan Kalimantan. Langit yang gelap dipenuhi awan tebal dan hanya suara serangga malam yang mengisi udara.
Di tepi sungai, di bawah pohon besar, Alia duduk sendirian. Tangannya gemetar. Pipinya basah oleh air mata. Tubuhnya lemah. Namun matanya tak lepas menatap ke satu arah. Ke arah rimbunnya semak. Tempat dari mana ia berharap Putih akan kembali. Ia belum makan seharian. Napasnya pendek. Batuknya makin sering. Dan tubuhnya mulai menggigil meski api unggun masih menyala kecil. Ia memeluk tubuhnya. Menahan dingin. Menahan rasa cemas. Menahan segala luka yang berkumpul di dadanya. Namun saat ia mulai menunduk lemah, suara langkah pelan terdengar dari balik semak. Langkah berat, namun akrab. Alia mengangkat wajahnya. Dan di sana, dalam gelap yang mulai menghilang oleh cahaya bulan, Putih muncul. Penuh luka dan darah kering. Tapi matanya tetap bersinar. Dan di mulutnya, tergigit seikat kecil daun hutan. Yang Alia tahu, adalah daun penawar yang pernah diajarkan oleh tabib desa. Putih menjatuhkan tubuhnya di samping Alia. Dan menyandarkan kepalanya di paha gadis itu. Alia terisak. Kamu balik. Kamu balik. Tangannya menyentuh kepala Putih. Ia meneteskan cairan dari daun itu ke bibirnya. Pelan. Setetes demi setetes. Hingga napasnya mulai tenang. Warna pipinya tak sepucat tadi. Dan matanya terbuka sedikit. Tersenyum lemah. Tapi hidup. Putih hanya menatap. Tidak menjilat. Tidak bersuara. Hanya diam. Menyandarkan tubuh besarnya di sisi sahabatnya yang hampir tiada. Malam itu, tak ada kata-kata, tak ada suara. Hanya detak jantung yang saling menyatu. Dan di bawah sinar rembulan, dua makhluk berbeda, manusia dan harimau, menyatukan luka dan harapan. Dalam hening yang dalam. Beberapa hari berlalu, Alia perlahan pulih. Tapi tubuhnya masih lemah. Jalannya mulai goyah, pernafasannya pendek, dan kadang ia hanya duduk seharian, menatap sungai, mencoret-coret tanah dengan ranting. Putih selalu ada di sampingnya, tak pernah pergi terlalu jauh. Setiap kali Alia batuk, ia mendekat, menjilat pelipisnya, menghangatkan tubuhnya. Suatu pagi, Alia duduk di tepi sungai. Cahaya pagi menyinari wajahnya yang pucat. Tangannya menggambar garis-garis tak jelas di atas tanah basah. Lalu ia berkata pelan, "Putih, kalau nanti aku pergi, kamu jangan sedih ya." Putih menoleh. Ekornya berhenti bergerak. Ia duduk tenang di samping Alia. Tapi sorot matanya berubah. Seolah memahami bahwa kata-kata itu bukan sekadar ucapan. Alia menarik napas panjang. "Aku cuma pengen kamu tetap hidup. Tetap jaga dirimu. Jangan sampai manusia jahat itu dapetin kamu lagi." Putih mendekat, menyentuhkan kepalanya ke pundak Alia. Tak ada suara. Tapi dalam gerakan itu, ada janji, ada rasa. Ada cinta yang tak bisa dijelaskan oleh kata. Hari-hari berikutnya, Alia semakin sering terlelap tanpa sadar. Kadang Putih harus menggoyangnya agar ia bangun. Kadang Alia hanya membuka mata, lalu tertidur lagi. Tubuhnya terlalu lemah, terlalu rapuh. Seperti api kecil yang tinggal menunggu padam. Dan pada suatu pagi, di tengah embun yang masih menggantung, Alia tak bangun dari tidurnya. Putih menyentuh pipinya, menjilati keningnya, menggoyang tubuhnya. Namun tak ada gerakan. Alia telah pergi. Putih mengaum. Suara panjang, dalam, menyayat, dan menggema di antara pepohonan. Itu bukan auman kemarahan, melainkan jeritan kehilangan. Dengan tubuh penuh luka dan napas yang berat, Putih mulai menggali.
di bawah pohon besar. Tempat mereka biasa duduk. Tempat Alia pernah bilang, "Kalau aku mati, aku mau dimakamkan di sini. Dekat sungai. Dekat kamu." Tanpa cakar yang sempurna. Tanpa bantuan. Hanya dengan kekuatan cinta. Putih menggali. Sepanjang hari. Hingga tanah cukup dalam untuk tubuh mungil sahabatnya. Ia membungkus Alia dengan dedaunan. Membaringkannya perlahan. Dan menutupnya. Dengan selimut tanah. Dan bunga hutan yang ia pungut sepanjang jalan. Di atas tanah itu. Ia duduk. Diam. Menatap. Tidak makan. Tidak bergerak. Selama 3 hari penuh. Ia hanya menatap. Dengan mata kosong. Dan hati yang kosong. Hari keempat. Putih berdiri. Matanya menatap langit. Mulutnya mengeluarkan suara pelan. Nyaris seperti bisikan. Bukan geraman. Bukan auman. Melainkan doa. Ia meninggalkan makam itu. Dengan langkah perlahan. Ia menatap sekali lagi. Lalu masuk ke dalam hutan. Hilang dalam semak. Hilang dalam rimba. Beberapa hari kemudian. Desa heboh. Tabib Darsa menyebarkan kisah tentang seekor harimau putih. Yang membawa pesan. Yang pernah menyelamatkan nyawa. Dan mencintai manusia. Lebih dari sesamanya sendiri. Ia menunjukkan tulisan di kulit pohon. Yang ditulis dengan arang. Oleh tangan yang hampir mati. Berisi satu kalimat. Aku bersyukur. Pernah punya sahabat seperti Putih. Nama Putih pun jadi legenda. Anak-anak desa menanam pohon di tepi hutan. Jalan kecil dinamai Lorong Jejak Putih. Dan setiap tahun, orang-orang meletakkan bunga. Di bawah pohon besar. Tempat Alia dimakamkan. Putih tidak pernah terlihat lagi. Tapi saat malam sangat sepi. Dan angin datang dari arah rimba. Beberapa bersumpah. Mendengar suara auman lembut. Bukan mengancam. Tapi seperti rindu yang tidak pernah selesai. Dan di atas tanah sunyi itu. Kadang muncul jejak kaki besar. Berwarna putih. Lalu menghilang. Seperti kenangan. Yang tidak ingin benar-benar pergi. Angin berhembus lembut menyapu dedaunan hutan Kalimantan. Mentari pagi menyelinap pelan. Menyentuh tanah yang basah oleh embun. Di bawah pohon besar. Yang berdiri angkuh namun anggun. Terdapat gundukan tanah yang tertata rapi. Dihiasi bunga liar berwarna ungu dan kuning. Tempat di mana jasad Alia. Gadis yatim piatu yang dibuang dunia. Beristirahat dalam damai. Tempat di mana seekor harimau putih pernah meneteskan air mata untuk cinta yang tulus. Beberapa helai daun jatuh perlahan. Dan di samping makam itu, sepasang jejak kaki besar masih tertinggal. Berbentuk sempurna. Tertancap kuat di tanah basah. Jejak yang tidak berasal dari manusia. Jejak yang membisu. Namun bercerita. Tentang persahabatan. Tentang kesetiaan, dan tentang kehilangan. Putih memang tak pernah terlihat lagi. Namun sejak malam kepergian Alia, desa kecil di tepi hutan itu, tak pernah benar-benar tenang. Pada malam-malam tertentu, saat angin membawa aroma bunga hutan, dan bulan bersinar penuh, suara auman panjang, lembut, penuh kerinduan. Akan terdengar jauh dari dalam rimba, menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Anak-anak desa mulai mengenal kisah Putih dari dongeng yang disampaikan secara berbisik. Sebagian percaya itu hanya cerita. Namun mereka tetap menaruh bunga di bawah pohon itu. Setiap tanggal yang diakini sebagai hari meninggalnya Alia. Dengan tangan kecil dan hati polos. Mereka mengucap doa. Untuk seorang gadis yang tak mereka kenal. Dan seekor harimau yang tak pernah menyakiti. Tabib Darsa yang sudah tua. Menjadi saksi hidup kisah itu.
Dialah yang menjaga makam Alia, membersihkannya, menjaganya tetap utuh, dan menuliskan kisah mereka di selembar papan kayu yang ia pasang di samping makam. Bertuliskan, "Di sini beristirahat seorang gadis yang dibuang manusia, namun diselamatkan makhluk paling setia. Waktu berjalan tanpa bisa dihentikan, dan meski sebagian orang melupakan, tanda-tanda kehadiran putih masih terus muncul. Kadang jejak kaki ditemukan di tepi sungai, kadang binatang liar tiba-tiba sunyi, dan kadang, tanpa alasan, api unggun yang ditinggalkan padam, lalu menyala lagi dengan sendirinya, seolah ada yang menjaganya." Beberapa pendaki yang tak tahu kisah putih mengaku pernah melihat bayangan besar melintas di antara pepohonan, berwarna putih, bermata biru, dan hanya muncul saat mereka tersesat. Anehnya, setelah kemunculan itu, selalu ada jalan keluar yang terbuka, seolah makhluk itu menuntun mereka kembali. Kisah putih menyebar hingga keluar desa, dan suatu hari, sekelompok pemburu ilegal datang dari kota. Mereka mendengar kabar tentang harimau putih langka, dan mengira itu hanya cerita rakyat. Namun mereka tetap masuk ke hutan, menebar jerat, meninggalkan racun, dan membawa senapan. Namun yang mereka temukan bukan hanya keheningan, melainkan ketakutan. Karena malam pertama di tengah hutan, suara auman terdengar sangat dekat, membuat tenda mereka bergetar. Dan esoknya, jerat mereka robek, senapan rusak, dan seorang dari mereka menghilang, hanya meninggalkan topi dan bekas cakaran di tanah. Para pemburu itu melarikan diri, dan bersumpah tak akan kembali. Sejak saat itu, desa kembali tenang, dan hutan kembali sunyi. Bertahun-tahun kemudian, seorang jurnalis dari kota datang. Ia mendengar kisah tentang gadis yatim dan harimau putih. Ia tak percaya awalnya. Namun saat tiba di makam Alia, dan membaca papan kayu tua yang masih berdiri kokoh, sesuatu dalam hatinya bergetar. Ia duduk di sana, di bawah pohon, mengeluarkan catatan kecil, dan mulai menulis ulang cerita yang hampir hilang. Ia berbicara pada tabib Darsa, pada anak-anak desa, dan pada bekas luka yang masih ada di tanah. Dan ketika malam turun, dan ia masih duduk sendiri di samping makam, tiba-tiba angin berhenti berhembus. Api unggun yang ia nyalakan tiba-tiba mengecil, dan dari balik pepohonan muncul sepasang mata biru, terang, tajam, tapi tidak mengancam. Mata itu menatapnya lama, lalu menghilang dalam sekejap. Namun jurnalis itu tahu, apa yang ia lihat bukan mimpi. Dan sejak itu, kisah putih tersebar, bukan sebagai legenda, tapi sebagai warisan hati. Di kota, kisah itu dicetak dalam buku, dibacakan dalam seminar, diangkat jadi dokumenter, dan menjadi inspirasi banyak orang. Tapi tidak ada yang tahu di mana kini keberadaan putih. Tidak ada yang benar-benar melihat wujudnya lagi. Namun semua orang percaya bahwa selama masih ada hati yang tulus dan kasih yang tak bersyarat, jejak putih akan tetap hidup di dalam hutan, di dalam dongeng, dan di dalam setiap jiwa yang pernah merasa sendiri, lalu menemukan cinta di tempat yang paling tidak disangka. Dan saat angin malam berhembus dari arah rimba, kadang dari kejauhan terdengar suara, bukan auman, bukan bisikan, tapi seperti nama yang dipanggil pelan oleh suara rindu yang tak pernah padam. Alia, Alia. Hujan mengguyur tanah Kalimantan dengan tenang, seperti doa yang turun perlahan dari langit, melembabkan bumi,
membasahi akar-akar tua, dan menenangkan nyawa-nyawa yang sedang gelisah. Di balik dahan lebat dan daun-daun bergoyang, seekor makhluk besar berbulu putih melangkah perlahan, dalam diam, dalam sunyi, seolah menyatu dengan bumi. Putih kembali, bukan untuk memburu, bukan untuk bersembunyi, melainkan untuk menjaga. Bertahun-tahun telah berlalu sejak ia terakhir terlihat, namun hutan masih mengingat, bumi masih menyimpan jejaknya, dan angin masih membawa bisikan lembut namanya. Putih bukan lagi harimau biasa, ia menjadi bayangan penjaga, penuntun diam bagi mereka yang tersesat, penyeimbang sunyi bagi mereka yang kehilangan. Pada suatu malam yang dingin, di desa kecil yang berada di tepi hutan, anak-anak berkumpul di balai bambu, mendengarkan dongeng dari Tabib Darsa. Suaranya pelan, namun tajam menyentuh hati. Dulu ada gadis yatim, namanya Alia, dibuang ayah tirinya ke hutan, sendiri, lapar, dan hampir mati. Tapi Allah memberi dia teman, seekor harimau putih, yang akhirnya jadi sahabatnya, pelindungnya, dan penolongnya sampai akhir hayatnya. Anak-anak memejamkan mata, membayangkan sosok gadis yang duduk di samping api, ditemani harimau yang lebih lembut dari manusia. Mereka tidak takut, mereka terpesona, dan dari mata mereka, tetes cahaya kasih sayang perlahan tumbuh. Di antara mereka, ada satu anak lelaki bernama Rian, usia 8 tahun, yatim sejak kecil, pemalu, dan sering dibuli. Malam itu setelah dongeng selesai, ia berjalan menyusuri tepi desa, sendirian, menangis pelan, menyeka air mata dengan lengan bajunya. Tanpa disadari, ia berjalan terlalu jauh, hingga masuk ke hutan. Jalan setapak menjadi gelap, suara jangkrik terdengar menakutkan, dan Rian mulai panik. Ia berputar, tapi tak tahu ke arah mana pulang. "Tolong, aku takut," bisiknya. Tiba-tiba, suara dedaunan bergemerisik. Rian membeku, napasnya terhenti. Dan dari balik bayangan pohon, muncul sosok besar berbulu putih. Mata birunya menyorot tajam, tapi tidak menyeramkan. Justru sejuk, seolah berkata, "Jangan takut, aku di sini." Rian terisak, tapi tak lari. Entah kenapa, ia merasa aman. Harimau itu melangkah pelan, lalu berbalik, dan menatap Rian, memintanya untuk mengikuti. Anak itu berjalan di belakang, tanpa ragu, dan dalam waktu singkat, ia menemukan jalan keluar. Lampu-lampu desa mulai terlihat, dan suara orang-orang yang mencarinya mulai terdengar. Sebelum kembali, Rian menoleh, tapi sosok putih itu sudah tak ada. Yang tersisa hanya jejak kaki besar di atas lumpur basah. Ia kembali ke desa, bercerita dengan mata berbinar, dan Tabib Darsa hanya tersenyum. Putih tak pernah pergi, nak. Dia hanya menunggu. Kapan hatimu butuh dijaga lagi? Kabar tentang Putih pun kembali menyebar, bukan sebagai legenda, tapi sebagai pelindung yang nyata. Masyarakat desa mulai kembali mencintai hutan. Mereka menghentikan penebangan pohon, menghentikan jerat liar, dan mulai menanam kembali. Karena mereka percaya, jika hutan hidup, maka Putih pun akan tetap hidup. Suatu malam, di bawah rembulan bulat, seorang perempuan paruh baya berdiri di depan makam Alia. Matanya sembab, dan tangannya menggenggam sehelai sapu tangan tua. Itu ibu tiri Alia, yang dulu membuangnya ke hutan. Kini datang, dengan tubuh ringkih, dan wajah penuh penyesalan. "Alia, aku tahu, aku tak pantas, tapi aku ingin minta maaf."
Air matanya jatuh, membasahi tanah. Namun dari balik pepohonan, seekor makhluk mengintip, bukan dengan niat menyerang, tapi mengawasi, menilai, dan diam. Putih tahu, manusia bisa berubah, dan meski luka Alia tak mungkin pulih, doa tetap bisa menyampaikan kasih yang tertunda. Perempuan itu meninggalkan sebongkah batu dengan tulisan ukir tangan. Maafkan aku, ibu yang tak pernah jadi rumah. Sejak malam itu, tidak ada lagi ancaman, tidak ada lagi pemburu, tidak ada lagi jerat. Hutan menjadi tempat damai, dan Putih menjadi legenda yang tidak membunuh, tapi menjaga. Setiap tahun, di hari kematian Alia, anak-anak menyalakan api kecil di bawah pohon besar, membacakan sholawat, dan menyebut namanya dengan penuh kasih. Dan saat malam sangat hening, dan angin turun perlahan, kadang mereka mendengar langkah berat di balik semak, melihat mata biru yang menatap, dan merasakan kehangatan dari makhluk yang pernah kehilangan, namun memilih tetap mencintai dunia yang pernah menyakitinya. Jejak Putih tak pernah benar-benar hilang, karena ia hidup di hati mereka yang masih percaya bahwa cinta tak pernah mati, meski tubuh telah dikubur, bahwa kasih tak harus diucap, cukup dijaga dengan setia. Sejak malam itu, hutan Kalimantan tidak lagi seperti dulu. Ia bukan hanya tempat bagi hewan-hewan liar dan pepohonan purba, melainkan menjadi semacam altar sunyi, tempat sakral yang menyimpan kenangan dan kesetiaan. Tempat di mana kisah antara seorang gadis manusia dan seekor harimau putih menjadi legenda hidup yang tak bisa dilupakan oleh waktu. Dari kejauhan, semua terlihat biasa. Pepohonan tinggi, semak lebat, dan kabut tipis yang melayang di pagi hari. Namun bagi mereka yang pernah masuk cukup dalam, yang pernah tersesat, yang pernah diam sejenak dan mendengarkan, hutan itu berbicara, bukan dengan kata, tapi dengan angin, dengan auman samar, dan dengan jejak kaki besar, yang hanya muncul ketika malam benar-benar tenang. Di tengah rimba itu, di sebuah tempat tersembunyi, Putih membangun tempat tinggalnya sendiri. Sebuah gua kecil yang menghadap ke arah pohon besar tempat Alia dimakamkan. Ia tidak tinggal terlalu jauh, karena bagi Putih, makam itu bukan sekadar tanah. Itu adalah rumah terakhir dari satu-satunya makhluk yang mencintainya tanpa syarat. Putih tidak lagi berburu seperti dulu. Ia hanya makan buah atau sesekali ikan dari sungai. Ia tidak melukai, tidak menyerang, karena hatinya sudah tidak lagi dipenuhi naluri binatang, melainkan oleh cinta dan kenangan. Suatu hari, sekelompok peneliti datang ke hutan. Mereka ingin meneliti flora langka dan ekosistem satwa liar. Dengan izin dari desa, mereka mendirikan tenda di tepi hutan dan mulai memasang kamera pengintai. Hari pertama, tidak ada apa-apa. Hari kedua, kamera merekam bayangan besar. Dan pada malam ketiga, kamera itu menangkap sosok Putih, berjalan perlahan, menatap lurus ke arah lensa, seolah tahu bahwa ia sedang diawasi. Dalam video itu, Putih tak menunjukkan agresi, tidak mengaum, tidak berlari, hanya menatap, lama, dan pelan-pelan pergi, meninggalkan jejak dan kekaguman. Salah satu peneliti, seorang perempuan muda bernama Naya, merasakan sesuatu yang aneh. Ia merasa seperti pernah melihat mata itu, entah di mana, entah dalam mimpi, entah dalam buku yang pernah ia baca waktu kecil. Ia bertanya pada penduduk desa, dan seorang anak kecil membawa Naya ke pohon besar.
tempat makam Alia berada. Anak itu menunjuk papan kayu yang sudah mulai lapuk dan membaca keras-keras. Di sini beristirahat seorang gadis yang dibuang manusia, namun diselamatkan makhluk paling setia. Naya menatap tulisan itu dengan tenggorokan tercekat. Ini kisah yang dulu ditulis Tabib Darsakan. Anak itu mengangguk, dan sambil duduk di akar pohon, ia mulai menceritakan kembali kisah Putih dan Alia dengan cara sederhana, tapi menyayat hati. Malamnya, Naya tidak bisa tidur. Ia keluar dari tenda dan berjalan ke arah sungai. Di sana, di balik kabut malam, ia melihat sosok besar duduk menghadap air, berbulu putih, diam, seolah menunggu. Naya berdiri mematung, tak bisa bergerak, tapi entah kenapa, tak juga merasa takut. Putih menoleh pelan, dan mata birunya menyala lembut. Sejenak, mereka saling menatap, dalam diam, dalam jeda, yang terasa sangat panjang. Putih tidak mendekat, tidak menjauh. Ia hanya berdiri, melangkah perlahan, lalu menghilang ke balik semak. Esok paginya, Naya menggambar mata itu di buku catatannya, dan di bawahnya ia tulis, "Aku rasa, cinta bisa hidup bahkan dalam tubuh seekor harimau." Penelitian berakhir, dan tim peneliti pulang ke kota, membawa hasil, data, dan cerita. Tapi yang dibawa Naya bukan sekadar laporan ilmiah, melainkan rasa yang membekas dan tak bisa dijelaskan. Di kota, Naya menulis buku berjudul Mata Biru dari Hutan Kalimantan. Ia tidak menyebut nama, tidak menyebut desa, tapi mereka yang tahu, mengerti. Buku itu viral, menjadi bestseller, dan menggerakkan hati banyak orang. Tentang bagaimana kasih sayang bisa melampaui spesies. Bagaimana luka bisa menyatukan dua jiwa, dan bagaimana hutan bukan tempat menakutkan, tapi tempat di mana cinta sejati pernah tumbuh. Kembali ke desa, pohon tempat makam Alia berdiri makin rimbun. Penduduk desa kini menanami sekelilingnya dengan bunga hutan, dan setiap anak yang lahir diberi kesempatan untuk menanam satu pohon di sekitar tempat itu. Mereka menyebutnya Taman Putih. Dan saat anak-anak bermain, kadang mereka tertawa melihat jejak kaki besar yang melintasi tanah basah, atau daun yang terinjak, atau sisa air yang menguap cepat di batu besar. Putih tidak pernah menampakkan diri secara penuh lagi, namun ia hadir dalam hujan, dalam kabut, dalam angin, dan dalam doa. Dan setiap kali malam terlalu sepi, dan seseorang merasa benar-benar sendiri, kadang dari arah hutan, terdengar suara lembut, seperti napas, seperti bisikan, seperti auman pelan yang memeluk dari jauh. Dan suara itu mengingatkan bahwa cinta tidak mati, hanya berubah bentuk, dan bahwa kesetiaan tidak selalu berasal dari darah yang sama, tapi dari luka yang saling menyembuhkan. Hutan Kalimantan diam. Tak ada burung berkicau pagi itu. Tak ada daun gugur yang jatuh tiba-tiba. Dan bahkan aliran sungai pun seolah mengalir lebih perlahan, seperti sedang menunggu sesuatu. Atau mungkin sedang menjaga keheningan untuk satu jiwa yang telah menjelma jadi legenda. Di tengah sunyi itu, seekor harimau putih berdiri diam di bawah pohon besar. Ia tidak bergerak, tidak mengaum, hanya menatap ke satu arah, ke arah makam sederhana, tempat di mana tanah ditumbuhi bunga liar dan dedaunan menjuntai seperti tirai. Setiap pagi, Putih datang ke tempat itu, bukan karena ia lupa, tapi karena ia tidak ingin melupakan. Karena di sanalah satu-satunya makhluk yang pernah mencintainya tanpa syarat.
Dikubur bersama senyuman yang terakhir dilihatnya. Ia duduk, menundukkan kepala, dan diam dalam doa yang tak diucapkan. Ia tidak tahu apa arti sholawat, tapi setiap kali anak-anak desa membacanya, dari kejauhan Putih ikut memejamkan mata, seolah ikut memohon kepada Allah agar satu nama, yaitu Alia, selalu dilindungi. Meski raganya telah kembali ke tanah, pada suatu malam, hujan turun tak seperti biasa. Bukan rintik, tapi deras yang meluruhkan segalanya. Petir menyambar, dan angin menari liar seperti sedang mengusir sesuatu dari bumi. Di saat itu, Putih berlari, bukan untuk menyerang, melainkan untuk melindungi. Ia tahu ada orang asing yang masuk ke batas hutan, membawa senapan dan niat jahat. 3 lelaki yang mengira hutan adalah ruang kosong, tanpa penjaga, tanpa saksi. Mereka berjalan melewati batas larangan, meski warga desa telah memperingatkan, kalau malam gelap dan angin diam, jangan masuk ke rimba, itu waktunya penjaga lewat. Tapi mereka tertawa, mengira itu hanya cerita orang tua, sampai suara ranting patah, dan gemuruh pelan mulai terdengar dari balik gelap. 2 bola mata biru menyala di antara semak, dan sosok itu muncul, besar, diam, dan membeku seperti patung putih yang hidup. Para pemburu itu panik, salah satunya menembak, pelurunya meleset. Dan Putih tetap tak bergeming. Ia hanya menatap. Mata itu menyorotkan satu pesan. Jangan lanjutkan. Tempat ini bukan milikmu. Tempat ini dijaga oleh cinta yang pernah dikhianati. Satu dari mereka menjatuhkan senapan dan lari. Yang 2 lainnya terpaku. Tapi Putih hanya berjalan melewati mereka. Dengan langkah tenang. Tanpa menyerang. Tanpa melukai. Karena ia bukan pembalas. Ia penjaga. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan tenda para pemburu ditinggalkan. Senapan tertinggal. Jejak kaki berserakan. Dan satu gambar yang tertinggal di atas batu. Digambar dengan tangan gemetar di malam sebelumnya. Sepasang mata biru. Dan tulisan di bawahnya. Kami melihat kebenaran. Kabar itu menyebar cepat. Semakin banyak orang datang. Bukan membawa jerat, tapi bunga. Bukan membawa senapan, tapi doa. Dan pohon tempat makam Alia berdiri, menjadi pusat rindu yang tak terlihat. Anak-anak desa kini mengenal hutan bukan sebagai tempat yang menakutkan, melainkan rumah yang memiliki penjaga, yang tak terlihat. Namun selalu hadir saat cinta dipanggil dengan tulus. Suatu malam, seorang anak perempuan bernama Hana, yang kehilangan ibunya karena sakit, berjalan diam ke pinggir hutan. Ia membawa sebungkus kecil makanan, dan sebuah buku gambar. Di dalam hutan, ia duduk, membuka bukunya, dan mulai menggambar. Bukan bunga, bukan rumah, tapi harimau putih dengan mata biru. Ia tidak tahu kenapa, tapi setiap malam, harimau itu hadir dalam mimpinya, memeluknya, melindunginya dari bayangan-bayangan gelap. Saat ia tertidur, suara langkah berat terdengar pelan, dan ketika embun pagi datang, buku gambar Hana terbuka, dan satu halaman terakhir dipenuhi jejak kaki besar. Berlumpur, nyata. Tak ada yang percaya padanya. Tapi ia tahu, malam itu, ia tidak sendirian. Putih tidak mengejar kemuliaan, tidak mencari pengakuan. Ia hanya ingin menjaga. Karena satu kali dalam hidupnya, ia pernah dijaga oleh gadis bernama Alia. Ia tidak tahu bahasa manusia, tapi ia tahu arti pulang. Dan sejak Alia dikuburkan, tempat itu adalah rumahnya, hatinya, dan dunia yang pernah mengusirnya.
kini diam. Membiarkannya berjalan di batas antara dongeng dan kenyataan. Satu malam, bulan purnama menggantung di atas hutan, dan suara angin membawa bisikan halus, putih. Suara itu bukan dari bumi, tapi putih menoleh. Dan untuk sesaat, ia merasa Alia berdiri di sana, tersenyum, mengulurkan tangan, dan memanggilnya pulang. Tapi putih tidak pergi. Belum saatnya. Masih ada yang harus dijaga. Masih ada yang harus diselamatkan dari rasa sendiri. Ia mengangkat kepalanya, mengeluarkan satu auman panjang. Dan dalam suaranya, semua luka, semua cinta, semua kerinduan mengalir. Hingga pohon-pohon tua pun bergetar. Dan tanah menjadi saksi bahwa seekor harimau pernah mencintai dengan kesetiaan yang lebih besar dari kemanusiaan itu sendiri. Kabut pagi menggantung rendah di atas tanah hutan Kalimantan. Seolah-olah bumi sendiri sedang menahan napas. Di balik kabut itu, langkah kaki besar melintas pelan, meninggalkan jejak lembab di tanah basah. Dan di atas setiap jejak itu, ada sisa dedaunan yang jatuh, seperti bunga yang tertata tanpa sengaja. Putih berjalan perlahan, melewati aliran sungai, melewati gua kecil tempat ia biasa berdiam, melewati pohon-pohon yang dulu menjadi tempat Alia bersandar. Ia menunduk, mengendus sebongkah batu kecil, dan berhenti tepat di depan makam Alia. Ia duduk, menyandarkan tubuhnya, dan menatap langit yang masih abu-abu. Tak ada matahari, tak ada angin, hanya diam yang menyelimuti semuanya. Dan dari dalam diam itu, terdengar suara, pelan, nyaris seperti bisikan, tapi cukup jelas untuk membuat bulu putih berdiri tegak. Putih. Putih menoleh. Tak ada siapa-siapa, hanya hutan, hanya pohon. Tapi suara itu kembali. Putih, aku di sini. Sejenak, Putih berpikir itu hanya angin. Tapi ketika ia melihat dedaunan membentuk garis melingkar di tanah, ia tahu suatu kehadiran sedang mengunjungi. Bukan fisik, tapi hati. Dan hanya hati yang penuh luka yang bisa mendengar. Di desa, Tabib Darsa duduk di beranda rumahnya, menatap ke arah hutan. Ia menggenggam secari kertas tua yang berisi puisi terakhir dari Alia, ditulis di balik kulit kayu dengan arang dan air hujan. Jika suatu hari aku pergi, jangan tangisi tubuhku yang hilang, karena selama Putih masih berjalan, aku tetap hidup di hatinya. Mata tua itu berkaca-kaca, tangannya gemetar. Dan di kejauhan, ia melihat kabut tebal naik dari dasar hutan. Lebih tebal dari biasanya. Lebih sunyi dari sebelumnya. Dia datang, bisik tabib. Penjaga itu kembali ke tempat awal. Putih berdiri dari makam. Ia berjalan menyusuri jalur yang dulu pertama kali ia lewati bersama Alia. Jalur kecil di tepi sungai. Tempat di mana Alia menangis di malam pertama. Tempat di mana mereka berbagi daun pisang untuk atap. Tempat di mana Alia berkata, "Kamu bukan hewan, kamu saudaraku." Putih berhenti di sana dan mendongak. Mata birunya menatap tajam ke arah langit. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia mengaum. Bukan untuk memanggil, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengenang. Suara itu bergema menembus pepohonan, menyentuh dedaunan, melintas di aliran sungai, dan sampai ke desa, di mana anak-anak berhenti bermain, dan menengadah, seolah merasakan sesuatu yang lebih dalam dari suara biasa. Di dalam rumahnya, Tabib Darsa menutup mata, dan berkata lirih, "Itu bukan auman biasa. Itu adalah suara perpisahan.
Di balik bukit, di ujung hutan yang paling dalam, Putih tiba di tempat yang belum pernah ia datangi sejak Alia tiada. Tempat di mana dulu mereka pernah bersandar bersama. Di atas batu datar yang menghadap ke matahari terbenam. Tempat itu kini ditumbuhi semak. Tapi Putih mengenalinya. Ia membersihkannya dengan cakarnya. Lalu duduk dan memejamkan mata. Dalam sekejap, seluruh hidupnya terlintas. Alia yang memeluknya saat luka. Alia yang membalutnya dengan kain bekas. Alia yang menyuapi daun hutan ke mulutnya. Alia yang tertawa, menangis, dan akhirnya diam dalam pelukan terakhir. Putih menghembuskan napas panjang, seolah melepaskan semua yang selama ini ia tahan. Dan dari langit, rintik hujan mulai jatuh, satu persatu, membasahi bulu putihnya. Tapi ia tidak bergerak, tidak menoleh, karena ia tahu, ia sedang didengarkan. Di tengah kabut, bayangan samar mulai terlihat. Sosok gadis muda, berbaju putih, berambut panjang, dengan senyum tenang, berjalan mendekati Putih, tanpa suara, tanpa jejak, hanya bayangan. Namun nyata di hati yang merindukan. Putih tidak mengaum, tidak bergerak, tapi matanya perlahan berkaca-kaca. Dan ketika bayangan itu duduk di sampingnya, menyentuh kepala besarnya, Putih memejamkan mata, dan mengangguk pelan. Aku kembali, dan kali ini, aku akan menjemputmu dengan damai. Kata-kata itu tak terdengar, namun menyelimuti kabut, membalut hati, dan menghangatkan bumi. Di desa, anak-anak melihat ke arah hutan, dan untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, mereka melihat langit bercahaya lembut, meski hari masih gelap. Dan di langit itu, sepasang cahaya biru muncul sebentar, lalu menghilang. Tabib Darsa menutup matanya, tersenyum, dan menunduk. Putih, kau akhirnya pulang. Putih tidak pernah kembali. Tidak ada lagi jejak kaki di sungai. Tidak ada lagi auman malam. Tapi tidak ada yang menangis. Karena semua tahu, ia telah menjemput bahagianya. Telah menyatu dengan cinta yang ia jaga sepenuh hati. Dan hutan Kalimantan masih hidup, masih tumbuh. Karena pernah ada seekor harimau putih yang menjadikannya tempat bagi cinta yang tidak akan pernah padam. Bertahun-tahun telah berlalu sejak suara auman terakhir terdengar dari balik rimba Kalimantan. Namun di desa kecil yang berada di tepi hutan, kisah tentang Alia dan Putih tak pernah benar-benar hilang. Ia hidup di dalam cerita yang diceritakan turun-temurun. Di dalam bisikan para ibu kepada anak-anak mereka yang takut gelap, dan di dalam tiap desir angin malam, yang menyentuh kulit seperti sentuhan lembut seorang penjaga tak kasat mata. Setiap tahun, pada tanggal yang dipercaya sebagai hari kepergian Alia, warga desa berkumpul di bawah pohon besar, pohon yang daunnya lebat dan rimbunnya seperti lengan, yang memeluk makam sederhana di bawahnya. Anak-anak datang membawa bunga hutan. Ibu-ibu menyalakan pelita. Dan para lelaki duduk bersila, membaca sholawat Nabi Muhammad, dengan suara pelan, namun penuh getaran hati. Dan saat sholawat mengalun, selalu saja, selalu, angin malam datang dari arah hutan, membawa aroma lembut, seperti wangi tanah basah yang pernah dijaga oleh dua jiwa, yang kini telah menyatu dalam keabadian. Taman itu kini disebut oleh penduduk desa sebagai taman sunyi tempat cinta beristirahat. Taman yang tidak dibangun oleh pemerintah. Bukan tempat wisata. Tidak ada tiket. Tidak ada gerbang. Hanya rerumputan, bunga-bunga liar, dan satu jalan kecil dari batu, yang mengarah ke batu nisan kayu tua.
dengan ukiran tangan yang sudah mulai pudar. Alia, yang pernah ditinggalkan, namun tak pernah meninggalkan. Dan di sampingnya, terpahat satu lagi nama. Bukan dengan huruf, tapi dengan bentuk. Ukiran telapak kaki harimau, yang diukir dengan cinta. Oleh warga desa yang percaya bahwa Putih telah kembali dan beristirahat di tempat yang sama, di samping sahabatnya, di bawah akar pohon yang menua bersama cinta mereka. Pada suatu sore, seorang pemuda dari kota datang ke desa itu. Namanya Zamir, jurnalis muda, yang mendengar tentang kisah gadis dan harimau dari cerita samar di internet, dari buku kecil yang tak laku di toko, dan dari surat kabar tua yang hanya menuliskan jejak Putih di hutan Kalimantan. Zamir datang bukan untuk mencari sensasi, melainkan karena hatinya sudah terlalu lama sunyi, dan ia ingin tahu, benarkah cinta bisa hidup di antara daging dan cakar seekor binatang buas, dan jiwa rapuh gadis yang dibuang oleh manusia? Penduduk desa menyambutnya. Dan malam itu, di dekat api unggun, mereka mulai bercerita tentang Alia, tentang Putih, dan tentang satu malam di mana kabut turun bersama bisikan. Zamir hanya diam, menyimak, dan ketika malam semakin larut, ia berjalan sendiri ke taman sunyi itu, membawa selembar kertas dan pena. Ia duduk di bawah pohon, di antara dua makam yang sudah tertutup lumut, dan mulai menulis. Aku datang, bukan untuk membuktikan, tapi untuk mendengarkan. Karena dunia terlalu bising, dan aku ingin percaya bahwa cinta bisa hidup tanpa harus dipahami. Tiba-tiba, angin bergerak pelan, dan sehelai daun jatuh di pangkuannya. Bentuknya seperti hati, warnanya hijau muda. Dan Zamir tahu, ia telah mendapat jawaban. Beberapa bulan kemudian, artikel Zamir diterbitkan. Bukan di koran, bukan di majalah, melainkan dalam bentuk surat yang dikirimkan ke semua sekolah di daerah itu. Judulnya, tentang cinta yang tinggal di hutan. Dan di bawahnya, terdapat kalimat sederhana. Jika kamu merasa sendiri, ingatlah bahwa pernah ada gadis bernama Alia, dan harimau putih bernama Putih, yang saling mencintai. Meski dunia menolak mereka, taman sunyi kini menjadi tempat bagi siapapun yang ingin menenangkan diri. Bukan tempat ramai, tapi tempat menundukkan kepala dan merasakan bahwa meski kita kehilangan, kita tidak pernah benar-benar sendiri. Anak-anak yang dulu mendengar kisah Putih, kini telah dewasa. Mereka membawa anak-anak mereka ke sana, menceritakan kembali kisah itu, sambil menaruh bunga dan menyapu batu nisan. Dan ketika malam turun dan bulan menggantung rendah, kadang saat semua tertidur, jejak kaki Putih muncul kembali dari arah hutan menuju pohon itu, berputar pelan, lalu menghilang. Dan semua yang pernah meragukan akhirnya percaya bahwa cinta sejati tidak perlu tubuh, tidak perlu kata, hanya perlu kesetiaan dan kesediaan untuk bertahan. Meski dunia mencoba memisahkan, Putih mungkin telah tiada, Alia mungkin telah dikubur, tapi nama mereka menyatu dalam tanah, dihembuskan oleh angin, ditumbuhkan oleh akar, dan dipeluk oleh kabut malam. Dan dunia yang pernah membuang mereka, kini mengenang mereka, bukan sebagai legenda, melainkan sebagai bukti bahwa cinta itu nyata. Sejak saat itu, siapapun yang datang ke taman sunyi itu, akan melihat satu tulisan kecil di batu terakhir. Bila kamu merasa tak layak dicintai,
Ingatlah kisah Alia dan Putih. Cinta mereka tidak sempurna, tapi cukup untuk membuat semesta diam sejenak dan mendengar.